latar belakang. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai rempah-rempah. Ekspedisi Spanyol ini bertujuan untuk menyaingi Portugis dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah baru. Dua penjelajah terkenal yang memimpin ekspedisi adalah Christopher Columbus dan Ferdinand Magelhaens. Columbus berlayar pada tahun 1492, berupaya menemukan Asia dengan berlayar ke barat melintasi Samudra Atlantik, namun justru menemukan benua Amerika. Dia melakukan 4 perjalanan, menemukan berbagai wilayah seperti San Salvador, Kuba, Trinidad, Venezuela, Honduras, Panama, Meksiko, dan Jamaika. Ferdinand Magelhaens yang juga berambisi menemukan rempah-rempah memulai ekspedisinya dari Spanyol pada tahun 1519. Dia melintasi Samudra Atlantik, pantai timur Amerika Selatan, dan selat yang kemudian dinamai Selat Magelhaens. Magelhaens akhirnya tiba di Filipina, namun tewas di sana akibat perlawanan dari penduduk lokal. Meskipun demikian, awak kapal yang tersisa melanjutkan perjalanan ke Maluku, di mana mereka akhirnya menemukan rempah-rempah. Lalu selanjutnya adalah kebijakan Spanyol, yang dimana bangsa Spanyol tidak memiliki kebijakan kolonial yang secara langsung diterapkan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Belanda. Namun, bangsa Spanyol sempat hadir di wilayah Indonesia, terutama di Kepulauan Maluku, selama periode eksplorasi dan perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16. Kebijakan Spanyol yaitu 1. Perlombaan rempah-rempah. Kehadiran Spanyol di Indonesia terutama terkait dengan perlombaan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Di Kepulauan Maluku, Spanyol bersaing dengan Portugis dan Belanda dalam menguasai sumber daya ini. Yang kedua, konflik dengan Portugis. Pada awalnya, bangsa Spanyol dan Portugis terlibat dalam konflik di Maluku karena kepentingan perdagangan rempah-rempah. Namun, konflik ini akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Zaragoza pada tahun 1529, di mana Spanyol setuju untuk mundur dari Maluku dan fokus pada Filipina. Dan yang ketiga, perjanjian Tordesillas dan Zaragoza, yang dimana perjanjian Tordesillas 1494 dan Zaragoza 1529 antara Spanyol dan Portugis membagi dunia di luar Eropa menjadi 2 bagian untuk eksplorasi dan kolonisasi. Wilayah Indonesia jatuh ke tangan Portugis berdasarkan perjanjian ini, sehingga Spanyol tidak secara aktif mendirikan koloni di Indonesia. Dampak positif masa penjajahan Spanyol. 1. Pengembangan jaringan perdagangan. Kehadiran Spanyol, meski singkat, turut berkontribusi pada pengembangan jaringan perdagangan internasional di kawasan Maluku, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah. Hal ini membuka peluang bagi penduduk setempat untuk terlihat dalam perdagangan internasional. 2. Pertukaran budaya. Spanyol, meskipun terbatas, memberikan kesempatan bagi pertukaran budaya antar Eropa dan masyarakat lokal di Indonesia, khususnya di Maluku. Hal ini bisa terlihat dalam beberapa aspek seni, bahasa, dan makanan. Dampak negatif masa penjajahan Spanyol. Yang pertama, konflik dan kekerasan. Kehadiran Spanyol di Maluku memicu konflik dengan Portugis yang sudah lebih dulu hadir di sana. Konflik ini seringkali melibatkan kekerasan yang merugikan penduduk lokal. Persaingan antar bangsa Eropa ini menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Seperti bangsa Eropa lainnya, Spanyol tertarik pada rempah-rempah yang berlimpah di Maluku. Kehadiran mereka berkontribusi pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang akhirnya merugikan penduduk lokal karena kontrol atas perdagangan lebih banyak dikuasai oleh bangsa asing. Ketiga adalah gangguan stabilitas lokal, yang dimana persaingan dan kehadiran berbagai bangsa Eropa termasuk Spanyol di Maluku menyebabkan gangguan terhadap stabilitas sosial dan politik lokal. Kepentingan kolonial seringkali mengabaikan kedaulatan dan kesejahteraan penduduk setempat.